Oke. Kelihatan, Mantap. Ji? Terus. Mantap. Oke. Kelihatan, Ji? Ya, oke. Oh, saya nggak bisa lihat peserta ya? Tidak apa-apa. Langsung aja. Ya? Ya, kelihatan. Ya, saya sedikit menambahkan saja dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Karim tentang the growth. Ya, saya kemarin sempat diskusi juga ke Bang Karim, nanya juga. Ini sampai sekarang kan memang karena the growth itu dibangun dengan dari perspektif heterodok. Heterodok itu kan aliran atau ideologi yang menyimpal dari dua terminologi ideologi besar yang kita kenal dengan teori liberal maupun teori kritis atau teori teori kritis ya, yang dikembangkan oleh Marxis umpamanya, atau kemudian teori liberal. Nah, ada teori heterodok yang menyempal dari kedua teori itu. Nah, ini saya coba anukan perspektif lain ya, perspektif ekoteologi dari perspektif teks ya, dari teks agama. Tapi begini teman-teman semua, saya kira ini semangatnya nanti hampir sama. Tadi Bang Karim beberapa di slide-nya tadi sudah menyitir beberapa surat, beberapa ayat dan hadis yang terkait dengan itu. Semangatnya adalah sama sebetulnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijak gitu ya, dengan menarik. Tapi sekali lagi teman-teman, ketika kita membaca umpamanya perspektif ekoteologi dalam Islam gitu lah, atau perspektif ekologi dalam Islam. Nah, ketika teman-teman membaca atau kita semua mengatakan perspektif dalam Islam, itu jangan ini ya, jangan kemudian semua kita berpikir bahwa Islam itu bicara seperti itu. Final gitu, tidak. Tapi itu adalah perspektif penulisnya atau perspektif pemikirnya atau pembicaranya yang melihat dari kacamata agama atau yang melihat dari kacamata teks agama gitu. Jadi ini tidak lepas dari tafsir ya, tidak lepas dari tafsir atau cara pandang pemikirnya atau cara pandang pembicaranya yang membacanya gitu. Jadi apakah Islam atau apakah teks berbicara seperti itu sepenuhnya? Wallahu a'lam, karena kan yang paling tahu bagaimana makna sebetulnya dari teks itu adalah yang membuatnya tentunya, yaitu Allah SWT. Teman-teman sekalian, ekoteologi itu kalau secara etimologi adalah ilmu yang membahas tentang interrelasi atau hubungan antara pandangan teologis yang cenderung filosofis, yang biasanya banyak terkandung dalam ajaran agama yang ditunjukkan dengan teks-teks agama. Ada Al-Quran mungkin kalau di Islam, ada hadis ya, ataupun mungkin di gereja juga ada Bible dan sebagainya. Dengan kaitannya dengan alam, khususnya lingkungan, terkait dengan lingkungan. Nah, dalam perspektif teologis, krisis lingkungan yang muncul dari dulu sampai hari ini sebetulnya tidak bisa lepas dari cara pandang ini. Dan perilaku manusia secara sadar ataupun tidak telah menyebabkan ekosistem bumi atau sumber daya alam menjadi terancam keseimbangannya. Sebetulnya kalau kita mengingat kembali awal mula penciptaan manusia, ketika Allah umpamanya menciptakan Adam, kemudian dengan mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kata khalifah ini di dalam beberapa tafsir atau di dalam setidak-tidaknya saya lihat di dalam terjemah Depak itu diartikan sebagai pengelola, atau ada yang mengartikan sebagai penguasa. Nah, cara tafsir seperti ini atau cara penterjemahan seperti ini nanti itu akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Padahal yang Allah kehendaki itu adalah khalifah. Dan jangan lupa bahwa proses dialogis itu sudah terjadi. Malaikat saat itu malaikat mengkritik atau bahkan bertanya dan mempertanyakan tentang penciptaan manusia itu. Ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi dari awal sebetulnya sudah ada makhluk gitu ya yang kerjaannya adalah membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka kemudian bertanyalah malaikat kepada Tuhan, apakah engkau akan menciptakan manusia atau makhluk yang ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yang sebelumnya merusak atau melakukan kerusakan, atau ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Jadi
kerusakan sumber daya alam atau kerusakan ya aktivitas pengerusakan itu sebetulnya sudah terjadi atau sudah dilakukan di awal mula penciptaan manusia. Dan yang Allah larang kepada Adam pada saat di sorga gitu ya, singkatnya itu adalah apa? Agar jangan mendekati pohon. Agar jangan mendekati pohon. Pohon ini kemudian banyak tafsir yang berbeda-beda. Bahkan kemudian Adam melarangnya atau melanggarnya bukan hanya dengan mendekati, tapi kemudian mencicipi buahnya. Nah, ini awal mula krisis kemanusiaan sebetulnya, atau krisis lingkungan yang sebetulnya sudah dicontohkan oleh Adam begitu ya, oleh di awal-awal penciptaan manusia. Jadi di awal penciptaan manusia, malaikat sudah mempertanyakan tentang ada fenomena sebelumnya yang ditunjukkan oleh makhluk yang kemudian senantiasa melakukan pengrusakan. Lalu kemudian krisis berikutnya adalah ketika Adam mendekati pohon, dan itu adalah bagian dari larangan yang sudah larangan Tuhan kepada Adam agar jangan mendekati. Adam tidak mengindahkan itu, lalu kemudian diturunkan oleh Allah sebagai bentuk sanksi sosial gitu ya kepada Adam ke muka bumi. Nah, ini sedikit saja menyitir tadi Bang Karim umpamanya menyampaikan beberapa surat namanya. Bagaimana saya coba mulai dari bagaimana interaksi manusia dan alam. Ya, ini banyak sekali surat dalam surat Al-Hijr umpamanya. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha ila akhirih. Dan kami telah menghamparkan bumi. Jadi kata-kata menghamparkan bumi ini pun juga kemudian akhir ini belakangan kemudian melahirkan sebuah ideologi baru atau sebuah komunitas. Ada yang menyebutnya dengan komunitas bumi datar. Karena asumsinya mungkin dari ayat seperti ini. Di dalam ayat yang lain juga ada bahwa Allah menghamparkan muka bumi. Jadi bumi itu bukan bulat tapi bumi itu hamparan. Nah, ada yang mengartikannya secara literal bahwa bumi itu adalah hamparan. Itulah kemudian melahirkan sebuah komunitas yang namanya komunitas bumi datar. Ya mungkin juga salah satu rujukannya adalah bagian dari ayat seperti ini. Menarik. Dan menjadikannya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Jadi wa'ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Kata mizan di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebut, atau mauzun itu dari akar kata sama, dari akar kata mizan. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu, ada keseimbangan sebetulnya yang sudah dibangun. Nah pada saat kemudian ada aktivitas yang melampaui ukurannya, atau dalam bahasa ekologi melampaui daya dukung, melampaui daya tampung, maka kemudian itu akan menurunkan ukuran itu sendiri, atau akan mengganggu ukuran dan keseimbangan itu sendiri. Ya, dan ketika kemudian keseimbangan terganggu, maka yang terjadi itu adalah bencana. Sehingga saya sebetulnya agak kurang sepakat juga ketika disebut umpamanya bencana banjir. Seakan-akan banjir itu disebabkan oleh bencana atau bencana alam. Seakan-akan alam yang menyebabkan bencana. Padahal sebetulnya kalau kita mau memahami bahwa alam manusia itu nanti di slide berikutnya saya akan menunjukkan satu perspektif dari seorang pemikir Islam namanya Badi'uz Zaman Said Nursi, bahwa alam manusia itu adalah tajalli Tuhan. Sehingga nonsen atau tidak mungkin alam itu melakukan pembalasan begitu pada saat ketika dia tidak diganggu atau tidak dieksploitasi secara berlebihan. Maka sebetulnya bukan bencana sebetulnya perspektifnya, tapi karena alam akan senantiasa mencari bentuknya, mencari keseimbangannya. Air akan mengalir dari atas ke bawah. Ketika resapan airnya sudah tidak ada, gunung gundul dan sebagainya, maka ya jangan salahkan air. Tapi sekarang seakan-akan kita hari ini menyalahkan air. Bahkan ada seorang pejabat pemerintah mengatakan itu karena iklim, karena hidrologi. Jadi saya ingin menulis sebetulnya Bang Karim itu anomali bencana belakangan terjadi banjir di Barito, di mana-mana, di Kalsel, kemarin terakhir umumnya di mana-mana itu bencana alam atau anomali cuaca atau karena anomali perilaku manusia yang salah satunya adalah kebijakan yang ditimbulkan atau ketidakberpihakan dari kebijakan yang ada dalam penguatan sumber daya alam. Nah, oke, ini cepat-cepat saja nanti teman-teman bisa baca ya.
bahwa alam untuk manusia dan larangan membuat tandingan Tuhan. Nah, ini juga sama. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Jadi dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Lagi-lagi di sini disebut sebagai hamparan. Dan dia menurunkan air. Nah, ini salah satu pandangan atau perspektif yang memberikan sinyal bahwa alam itu boleh dimanfaatkan. Dan manusia ditugaskan sebagai pengelola bumi, sebagai khalifah. Kata khalifah itu antara khalifah dengan khilafah itu sebetulnya hampir satu akar kata. Jadi khalaf itu atau khalfun itu adalah di belakang. Jadi khalifah itu adalah orang yang senantiasa berada di belakang Tuhan dan Nabi untuk menjalankan segala perintah-perintahnya. Jadi kata khalifah itu ketika kita berkomitmen menjadi khalifah dan diciptakan oleh Allah menjadi khalifah, maka kita harus berkomitmen untuk berada di barisan perintah-perintah Tuhan, Nabi, dan para Rasul dan para orang-orang yang kemudian menebarkan kebaikan. Itu sebetulnya makna dalam perspektif saya tentang khalifah, karena dia akar katanya itu berasal dari kata khalfun, dia artinya di belakang. Belakang apa? Artinya di belakang, senantiasa berada di belakang perintah-perintah Tuhan. Dia berada di belakang Tuhan. Kalau saya ikut di belakang Bang Karim, maka Bang Karim melakukan apa? Saya ikuti. Saya berada di belakang. Tapi saya ikuti Bang Karim itu karena saya yakin Bang Karim akan membawa saya kepada kebaikan. Akan membawa saya, mengantarkan saya kepada perilaku-perilaku yang bermanfaat. Nah, disitulah sebetulnya kata khalifah lalu kemudian menjadi khilafah gitu ya pada sebagian di sebagian perspektif. Lalu ini saya tadi bagaimana dialog antara malaikat dengan Tuhan. Apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Jadi sebetulnya sudah ada itu makhluk sebelumnya yang berperilaku seperti ini. Nah, ini di hadisnya tadi Bang Karim juga sedikit tadi sudah menyampaikan juga. Ya, ini hadis yang lain bahwa kaum muslimin itu bersekutu dalam 3 hal kata Nabi. Air, padang, maksudnya adalah daratan kayak kebun dan sebagainya itu ladang, dan kemudian api. Nah, ini artinya ini satu konsepsi bahwa kenapa privatisasi air itu menjadi pertanyaan. Privatisasi tanah, dan dari sini saya kira landasan konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi, air, dan seluruh isinya adalah dikuasai oleh negara. Jadi sehingga sebetulnya perspektif teologisnya jelas ya, Undang-Undang Dasar 45. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan. Pertama yang harus ditekankan, tadi Bang Karim menyampaikan tentang keadilan sosial dan keadilan ekologis. Kalau Posos 77 umpamanya, wabtaghi fima ataka darul akhirah, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita diminta untuk mencari apa-apa yang dianugerahkan Allah untuk kebaikan akhirat, tapi juga jangan melupakan kenikmatan di dunia, melupakan bahagian dari kenikmatan di dunia. Jadi bukan berarti kemudian ketika diminta menjadi pengelola alam, maka kita tidak boleh memanfaatkan. Boleh memanfaatkan. Tapi wala tusrifu tadi itu kan kata Bang Karim, kulu wasrobu wala tusrifu, makan, manfaatkan sumber daya alam itu. Wasrobu, minum, manfaatkan sumber daya air, manfaatkan sumber daya lahan yang ada, tapi wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Nah, prinsipnya adalah berlebih-lebihan, serakah, tamak, sudah dapat 1, pingin 2, sudah dapat 2, pingin 3. Artinya sih itu melampaui batas kebutuhan. Jadi kadang-kadang kita itu berpikir pengelolaan sumber daya alam bukan berdasarkan kepada kebutuhan, tapi berdasarkan pada keinginan. Nah, dilanjutkan oleh ayat itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini prinsipnya bahwa selain kita diminta untuk mencari anugerah akhirat, lalu mencari anugerah dunia, kita juga diminta untuk berbuat baik. Ini adalah relasi antara manusia dengan manusia, hubungan hablum minan nas. Sebagaimana kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, ya, wala tabghil fasad fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Larangan terhadap berbuat kerusakan ini juga ada di beberapa ayat yang lain. Prinsip dasar yang harus kita lihat, dan saya kira tadi sama di growth itu adalah
keadilan sosial dan keadilan ekologis. Bahwa pemanfaatan sumber daya harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lalu kemudian juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dari ekologi itu sendiri. Nah, ini yang prinsip yang kedua yang harus ditekankan itu adalah terkait dengan masalah keseimbangan alam. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lalu di ayat yang lain Ad-Dukhan pokoknya wa ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jadi, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Dan kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita melihat hidup ini atau melihat alam itu, Allah menciptakannya semuanya tanpa bermain-main. Oleh karena itu, maka kita dalam pengelolaannya pun juga jangan dilakukan secara main-main. Secara main-main itu artinya adalah ya berorientasi kepada hal-hal yang bisa merusak keseimbangan alam. Nah, prinsip ketiga itu adalah keberlanjutan sumber daya. Ya, saya kira ini juga dalam surat Al-An'am atau juga dalam surat At-Tin 46. Nah, ini juga prinsip yang lain, menghargai dan menjadi rahmat bagi alam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekali lagi, Nabi diutus dengan risalah-risalah yang sudah ditetapkan kepada Nabi itu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi tidak menjadi buat orang per orang atau buat komunitas tertentu atau buat kaum muslim dan kaum mukmin saja, tapi untuk semesta alam. Lagi-lagi Allah menyitir tentang semesta alam di sini. Ya, lalu kemudian di dalam Al-Baqarah tanggung jawab sebagai pengelola alam. Lalu kemudian yang terakhir adalah tentang prinsip tentang kasih sayang dan peduli terhadap lingkungan. Ini dari hadis umpamanya, bahwa dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi menjawab, orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Makanya orang tua kita melarang kan kalau kita itu, mohon maaf ya, buang air kecil pokoknya di bawah pohon. Nah, sekarang kan bukan hanya membuang air kecil di bawah pohon, tapi bahkan pohon dipaku-paku kan? Pohon dipaku-paku untuk baliho-baliho dan poster-poster calon anggota legislatif. Bisa juga membuang sampah atau solusi itu, Jaya. Iya, solusi. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar mencederai pohon yang ada di situ, tapi kemudian ya itu tadi termasuk di bagian dari larangan yang sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya, nah ini contoh ya, contoh kerusakan ekologi di laut, di hutan, di tambang kita perhatikan. Lalu kemudian sekarang KPK sekarang mulai dari tahun kemarin ya, KPK yang kemarin itu sudah masuk kepada korupsi sumber daya alam. Ini memang jarang diambil ini ya, jarang dilakukan oleh KPK, tapi KPK periode kemarin sudah mulai itu dengan umpamanya menggugat siapa? Gubernurnya Bang Karim itu, Nur Alam ya. Nur Alam pada kasus tambang. Jadi itu karena lobster juga, lobster kan kemarin lobster. Lobster juga gitu. Itu karena prinsipnya seperti itu, bagian dari korupsi sumber daya alam. Jadi ketika sumber daya alam dieksploitasi dengan memberikan izin konsesi kebijakan yang tidak pada mestinya atau yang tidak melampaui daya dukung yang ada, maka jelas. Nah, penyebabnya apa? Karena perburuan rente. Ya, karena ada itu tadi keserakahan, ada oligarki sumber daya alam, ada yang kemudian kalau istilahnya Paul Baran itu dalam teori ketergantungan, dependensi teori itu ada kong kali kong atau ada relasi yang aktif antara penguasa dengan pengusaha yang kemudian berbagi rente atau berbagi keuntungan dengan menjadikan sumber daya alam sebagai objek eksploitasi. Lalu kemudian juga ada gap pengetahuan yang lebar antara fungsi pengawasan sehingga kemudian menjadi pengawasan tidak efektif. Nah, ini beberapa kasus hukum ya di ICW. Saya melihat ICW selama sepanjang tahun 2010 sampai 2017 ada 115 kasus katanya. Ada 326 orang menjadi tersangka.
Nah, ini contoh saja ini Imam nggak ada ya, orang kehutanan ini. Sebetulnya ini data ini nggak boleh di ini. Sebetulnya saya dapat dari karena di RDP DPR aja. Ini susah sekali kata Bu Menteri KLHK. Jadi sebetulnya ada alih fungsi yang besar-besaran kan di hutan itu kemudian menjadi kebun sawit. Kita lihat itu trennya itu dari tahun 2005 2009. Sebetulnya di era SBY itu paling banyak sebetulnya. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi pelepasan hutan itu menjadi sawit gitu. Dan itu juga salah satu yang menyebabkan ya, yang salah satu yang menyebabkan hilangnya fungsi resapan air itu di hutan. Ini pendekatan pencegahan. Oke, krisis ekologi ini saya percepat saja. Ini ada dua hal ya, ada dua pemikir Islam yang menarik saya kira kita potret yang berbicara tentang krisis ekologi. Ya, tentang krisis ekologi tadi Bang Karim umpamanya menyebutkan Ar-Rum 341. Ini yang sering kali disebut. Ini sering disebut tapi nggak pernah kita lakukan atau sering kali kita abai. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Bahrul fasyad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi jelas karena sebetulnya kerusakan di darat dan di laut itu tidak, saya yakin tidak semata-mata karena faktor cuaca. Cuaca itu menyebabkan percepatan dari kerusakan sumber daya yang sebelumnya sudah dilakukan oleh manusia, entah pelanggaran terhadap tata ruang, entah kemudian alih fungsi lahan maupun aktivitas ilegal lainnya. Kalau di tambang ada illegal mining, di hutan ada illegal logging, di laut ada namanya illegal fishing. Bahkan di manusia pun ada trafficking ya, illegal manusia itu kan manusia ilegal. Nah, ini juga bagian dari. Nah, kata ini menarik Bang tentang krisis ekologi menurut perspektif Said Nursi. Said Nursi itu adalah seorang pemikir Turki, kelahiran Turki, tahun 1877 lahirnya, meninggalnya tahun 1960. Ini banyak dikutip. Nanti kemudian dari Said Nursi itu kemudian dilanjutkan oleh Said Hussein Nasr. Jadi ada dua pemikir Islam yang saya ingin sampaikan perspektifnya ini tentang krisis ekologi yang terjadi. Ini semua berangkat dari teologi, mereka berangkatnya dari teologi, dari agama. Menurut Nursi, krisis ekologi itu terjadi akibat dari kekeliruan cara pandang manusia dalam memahami alam. Nah, kekeliruan cara pandang ini melahirkan kesalahan manusia dalam memposisikan dirinya dengan alam secara khusus. Nursi memberikan porsi yang sangat banyak untuk mengkritik cara pandang materialisme. Cara pandang materialisme telah menyebabkan manusia itu menjadi penguasa terhadap alam. Ini nanti akan di puncaknya itu adalah sebetulnya cara berpikir Descartes yang membawa alam pemikiran manusia itu kepada dua kartesian aja, XY, kepada dua hal, ada subjek, ada objek. Dan manusia parahnya lalu kemudian selalu memposisikan sebagai subjek. Jadi relasi yang terjadi itu adalah subjek objek. Manusia sebagai subjek, alam sebagai objek. Karena manusia sebagai subjek, maka kemudian dia merasa berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam semaunya sendiri. Padahal sebetulnya memungkinkan kan kalau umpamanya ada relasi subjek-subjek atau objek-objek, subjek-subjek. Nah, tapi dalam logika Descartes itu hanya ada dua kemungkinan. Dan inilah yang melandasi cara berpikir modernisme ala barat dengan pendekatan materialismenya, yang selalu menyatakan bahwa materi atau physically ya itu atau materi itu menjadi satu-satunya yang harus diambil begitu. Nah, perlawanan Nursi terhadap materialisme itu dilandaskan kepada karena dalam konsep materialisme itu ada upaya, bahkan jelas-jelas sekali terjadi penolakan terhadap perspektif yang transendental, perspektif ilahiyah dan nilai-nilai spiritual dalam memahami alam. Jadi materialisme itu kemudian menemukan puncaknya di era modernisme Eropa Barat, lalu kemudian dan itulah menurut Said Nursi menjadi biang keladi dari terjadinya krisis ekologi di dunia. Ya, yang kemudian Barat kemudian hari ini lalu menyatakan atau berkampanye tentang krisis iklim atau tentang perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di dunia hari ini itu sebetulnya kalau mau jujur itu awal mulanya adalah disebabkan karena
modernisme, pendekatan modernisme Eropa dan Barat. Lalu sekarang ketika kemudian mereka sudah merasakan dampak kerusakan atau kerugian dari akibat perspektif modernismenya itu, pembangunan industri yang besar-besaran, lalu sebagainya. Lalu sekarang mereka mulai mengajak kepada negara-negara yang masih mempunyai sumber daya alam yang besar seperti Indonesia dan negara-negara Brazil, negara Amerika Selatan dan sebagainya untuk ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas yang sebetulnya sudah dilakukan oleh modernisme Eropa. Nah, ini yang dikritik oleh Said Nursi. Dan mereka sepertinya sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai atau perspektif transendental, nilai-nilai spiritual dalam memahami alam. Karena kata Nursi, ini kritik Nursi atas materialisme, bahwa untuk mengganti cara pandang materialisme yang dikritiknya, Nursi menawarkan kesadaran spiritual atau cara pandang ekoteologi dalam memahami alam. Kata Bang Karim tadi bahwa ada hubungan yang ontologis, ada hubungan yang prinsipal, yang paling mendasar, yang tidak bisa dipisahkan antara Tuhan dengan makhluk. Bahwa makhluk itu, ya, bahwa makhluk itu, apa yang akan alam, manusia dan sebagainya, itu adalah tajalli dari Tuhan. Itu adalah manifestasi, tajalliyat dari Allah. Yang secara tegas manifestasi itu bisa kita lihat juga dari sifat-sifat, nama-nama, dan tindakan Allah. Kalau Allah Al-Badi, Allah Maha Pembuat bid'ah, Allah Maha Kreator, Al-Badi itu kan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kreatif. Maka apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Maka manusia yang memahami prinsip-prinsip transendentalnya, maka katanya tahallaku bi khuluqillah, maka berakhlaklah manusia itu. Ya, manusia yang ideal itu adalah manusia yang kemudian bisa melahirkan atau mencontoh akhlak-akhlak Allah. Manusia mencontoh akhlak Allah itu seperti apa? Akhlak Tuhan itu seperti apa? Ya itu tadi. Kalau Allah Maha Badi, Allah Maha Kreatif, maka manusia juga kreatif menciptakan, dia berinovasi, ya, dia berinovasi, dia membuat sesuatu, dia membuat teknologi dan sebagainya. Lalu kemudian kalau Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, maka manusia juga harus melakukan, tapi tentu la yukallifu nafsan illa wus'aha, manusia melakukannya dengan batas kemampuan manusia. Nah, ini yang hilang dari Barat, ya, ini yang hilang dari Barat. Lalu kemudian hari ini mulai muncul kesadaran untuk memperbaiki hubungan antara alam dengan manusia. Lalu kemudian muncul hari ini yang namanya New Age gitu di Eropa atau di Barat itu. Bagaimana kesadaran spiritualitas itu lalu kemudian melahirkan sebuah di Barat sekarang sudah mulai banyak tuh gerakan namanya rumah minimalis, karena untuk minimalis itu lebih disukai dibandingkan di sebagian komunitas, ya, dibandingkan dengan rumah yang besar-besar, karena itu dianggap mengurangi emisi dan mengurangi polusi. Itu adalah bagian dari gerakan yang muncul sebagai akibat dari kesadaran akan sikap-sikap transendensi ini. Nah, jadi dalam hubungannya dengan manusia, Nursi memahami alam sebagai tanda atau bukti yang paling kuat tentang keberadaan Allah. Nah, jadi di satu sisi alam itu adalah bagian dari bukti keesaan Allah atau kekuasaan Allah. Di sisi yang lain alam atau manusia itu juga adalah bagian dari tajalli Allah. Tajalli Tuhan. Ini sudah agak teosofi, ini sebetulnya sudah masuk ke dalam ranah spiritualitas. Nah, dalam konteks hubungan ontologi antara Tuhan dengan alam, pertama, Nursi berpandangan bahwa alam semesta itu adalah buku, merupakan buku. Jadi membaca dan memahami buku alam itu sama dengan membaca Al-Quran. Makanya kita sebut ada namanya ayat-ayat qauliyah yang disebut dengan Quran, ada namanya ayat-ayat kauniyah. Maka alam itu adalah ayat. Dia adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa alam yang bisa kita lihat. Ayat qauliyah yang kita baca, ayat kauniyah yang bisa kita lihat, gitu, kita bisa lihat secara fisikly. Jadi Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah. Bagi Nursi, alam semesta itu adalah sebuah buku besar. Sedangkan Al-Quran itu adalah tafsirnya atau penjelasannya. Nah, yang kedua, Nursi berpandangan bahwa alam bukan hanya sekedar buku yang diciptakan oleh Allah, tapi ia bukanlah buku biasa, tapi alam itu adalah mahakarya seni yang sangat indah, sangat agung dan hebat, wonderful work of art. Nursi berkata bahwa alam adalah mahakarya seni yang sangat indah. Karena alam itu sebuah mahakarya, maka ia tak bisa menjadi pencipta mahakarya, ia tak bisa menjadi pencipta mahakarya seni.
Sehingga maka kemudian ketika orang melihat alam itu adalah sebuah mahakarya seni, maka dia harus diperlakukan dengan penuh makna. Banyak makna yang tersembunyi di balik pengelolaan alam. Nah, cara pandang terhadap alam yang seperti inilah kemudian biasanya akan melahirkan sikap-sikap yang bijaksana di dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Nah, perspektif yang ketiga, Nursi berpandangan bahwa alam itu adalah cermin yang merefleksikan keindahan nama-nama Tuhan. Nursi menulis umpamanya, alam semesta adalah cermin, begitu juga halnya hakikat setiap makhluk itu adalah cermin. Kalau kita umpamanya melihat cermin di dalam bayangan kita, maka kita melihat diri kita. Maka kita melihat diri kita. Ketika kita melihat alam, nah ini nanti ada pembahasan tersendiri ya. Makanya kemudian muncul dalam istilah sufi itu di dalam bidang sufi, dalam bidang ilmu sufi ada yang kemudian kita sebut dengan wahdatul wujud ala al-hallaj, maunya puncaknya, atau Surawardi maunya dengan dengan kemanunggalan, atau kalau di Jawa ada sestijenar. Itu adalah bagian dari manifestasi. Jadi pada saat kita melihat cermin itu pada hakikatnya ya, kalau kita melihat tangan, maka Allah dengan Tuhan juga punya tangan, tapi jangan diartikan kemudian tangan Tuhan itu sama dengan tangan manusia, bukan begitu. Tapi artinya cerminan ketika kita melihat badan kita, diri kita di cermin itu pada hakikatnya kita ada pantulan-pantulan dari cahaya, ya, pantulan-pantulan dari nilai ini, ada dari sifat-sifat ketuhanan itu yang ada pada diri. Demikian halnya dengan ketika melihat alam. Nah, maka kemudian Nursi mengatakan alam manusia itu adalah tajalli, adalah bentuk manifestasi dari Tuhan. Nah, sehingga saya sempat pernah menulis sebuah artikel, itu sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita memahami dalam tanda kutip pikiran Tuhan? Yaitu salah satunya adalah dengan cara melihat alam. Makanya kenapa sunnatullah, ketika kita mengatakan sunnatullah itu hakikatnya adalah semua yang berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, Anda lapar, Anda makan, itu sunnatullah, nggak bisa ditahan-tahan. Anda merusak hutan, maka alam itu atau air ketika hujan turun, maka air akan mencari tempatnya. Dan pada saat gondol, maka ya air tidak menemukan tempatnya, maka kemudian dia akan masuk ke dalam menyebabkan banjir dalam kondisi yang besar lagi. Nah, ini adalah sunnatullah. Nah, ketika bicara sunnatullah mungkin itu cara kita melihat kehendak Tuhan. Salah satu cara yang menurut saya kita melihat ridho Tuhan itu ya dengan melihat sunnatullah itu, dengan melihat alam. Nah, yang keempat kata Nursi bahwa seluruh makhluk hidup tidak bisa bekerja sendiri sesuai dengan kehendaknya, melainkan ia telah berada dalam tatanan serta keteraturan yang saling terkait satu dengan lain, sebagaimana yang telah ditetapkan Tuhan. Dalam keseimbangan alam tadi yang saya sebut di atas tadi, dalam kondisi mizan. Jadi ketika kemudian ada aktivitas yang melampaui batas, maka dia akan mengganggu keseimbangan alam itu dan kemudian melakukan bencana. Yang kelima, hubungan antara alam yang zahir, yang eksternal, dengan alam yang batin, yang tersembunyi, itu pada dasarnya adalah sangat nyata. Nah, yang batin ini yang seringkali atau dalam bahasa filsafat sering disebut dengan metafisika, yang gaib gitu ya. Nah, orang-orang Barat dengan berpandangan kepada rasionalisme dan empirisme, orang Barat atau modernisme itu mengandalkan panca indera dan akal pikiran dan logika saja. Dengan dua diktum utamanya adalah rasionalisme dan empirisme. Apa yang dia lihat itu yang dia kaji. Apa yang dia bisa pikirkan itulah yang dia akui sebagai kebenaran. Nah, cara pandang rasionalisme dan empirisme itu seringkali di Barat umpamanya hanya berpandangan pada dua paham itu, lalu kemudian menafikan sesuatu yang metafisika. Nah, nanti Syekh Sayyid Husain Nasr kemudian mengkritik ini, bahwa metafisika parahnya kemudian dalam rumpun ilmu fisika, dalam rumpun ilmu filsafat, dia menjadi bagian dari filsafat. Padahal seharusnya metafisika itu adalah bukan menjadi atau di atas filsafat. Nah, metafisika itu artinya yang tidak fisik, yang tidak kelihatan secara fisik. Nah, itu orang-orang Barat seringkali mengacukan itu, modernisme Barat mengacukan metafisika itu, sesuatu yang berbau-bau itu dianggap tidak rasional. Nah, sedangkan
umpamanya orang-orang tua kita dulu yang kemudian hari ini kita sebut dengan kearifan lokal, hukum adat dan lain sebagainya, pada saat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum canggih seperti sekarang, orang-orang tua kita kemudian banyak mengandalkan intuisi. Ya, kita itu punya sumber pengetahuan sebetulnya tidak hanya teks ya, tidak hanya akal, tidak hanya logika, tapi kita jarang umpamanya mengoptimalkan sumber pengetahuan kita yang lain, seperti nurani, seperti naluri, intuisi, imajinasi. Itu adalah intuisi, itu bagian-bagian dari sumber pengetahuan yang jarang kita gunakan selama ini. Kita hanya mengandalkan panca indera dan apa yang kita eksperimentasikan langsung dengan yang kita kenal dengan empirisme dan rasionalisme. Dua diktum besar inilah kemudian yang mendominasi filsafat Barat dan kemudian melahirkan modernisme Eropa Barat dan sebagainya. Nah, mereka abai terhadap sesuatu yang batin. Nah, perspektif batiniah ini, perspektif batin itu yang inilah keunggulan dari Timur. Makanya sebetulnya kalau kita mau membaca peradaban-peradaban Timur besar seperti India kuno, ya, Cina kuno, lalu kemudian termasuk ya peradaban Islam zaman dahulu, itu penuh dengan keseimbangan antara dunia batin atau dunia zahir dan dunia batin. Kalau Anda baca nanti ya banyak tulisan-tulisan dari para sufi besar Islam seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu kemudian Ibnu Arabi dan sebagainya, Al-Ghazali selalu mengkaitkan dua hubungan ini, yaitu hubungan eksternal atau zahir dan batin. Maka dan ini di Jawa khususnya sangat kental. Maka kemudian muncullah ada kebatinan dan lain sebagainya. Itu tuh adalah bagian dari mungkin ya cara pandang modal seperti ini. Nah, masih ini ya. Masih dalam pandangan bagaimana kaitannya dengan ekoteologi menurut Mursi, bahwa refleksi mengenai hakikat manusia dalam konteks ekologi itu sangat penting diurai mengingat konsepsi manusia seringkali disalahartikan. Nah ini nih, manusia yang dipahami sebagai khalifah di muka bumi. Ini saya baca dari bukunya ini biar saya nggak mau kalaupun nanti saya ekspresikan itu ya bagian dari tafsir saya aja. Nah, khalifah parahnya kemudian menganggap dirinya manusia itu lebih tinggi dibandingkan dengan alam semesta. Karena khalifah lebih tinggi sedangkan alam lebih rendah, maka manusia seolah-olah memiliki legitimasi teologis untuk mengeksploitasi alam demi memenuhi kebutuhan manusia tanpa batas. Legitimasi teologis inilah kemudian yang melahirkan kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan bijak. Bijak itu artinya yang proporsional dan porsional. Dan proporsional dan bijak itu kan tidak ya proporsional. Kalau saya melihat Aji umpamanya yang dari Ambon hitam umpamanya. Aji si hitam. Ya benar sih faktanya benar nggak benar Aji hitam, tapi kan tidak bijak kalau saya sampaikan bahwa Aji itu adalah manusia atau pribadi yang kulitnya hitam paman. Nah itu kan tidak bijak tepat. Jadi orang yang bijak itu orang yang tahu di mana dia bisa menyampaikan tahu tempat lah gitu, proporsional di dalam berbicara maupun bertindak. Nah pandangan keliru, pandangan strukturalis yang keliru atau pandangan yang merasa kuasa menguasai inilah. Dalam perspektif manusia inilah yang ketika bertemu dengan semangat kapitalisme yang dibawa ya oleh peradaban filsafat Barat, maka bahkan sosialisme yang memandang alam hanya sebagai komunitas ekonomi semata, bukan hanya kapitalisme, tapi bahkan sosialisme yang memandang alam hanya sebagai komunitas ekonomi semata. Itu tadi pola logika Descartes tadi yang subjek objek, maka seakan-akan si subjek itu berhak untuk mengeksploitasi semena-mena si objek. Ya kan? Bapak memukul anjing, bapak memukul kucing. Entah salah kucing itu apa, tapi yang penting kucing itu harus dipukul begitu. Nah, pola perspektif seperti ini yang Bang, masih Bang? Oke. Nah, lalu yang kedua, ini saya mau akhiri satu perspektif lagi dari Sayyid Nasr. Ini penerus seorang pemikir Iran ya. Jadi kalau berkata tentang Iran, ya otomatis kemungkinan besar Syiah gitu. Tapi Anda jangan alergi dengan kata Syiah karena di Iran itu peradaban filsafatnya luar biasa besar, luar biasa tinggi dan
dan banyak pemikir-pemikir hebat dari situ. Syed Hussein Nasr lahir tahun 19. Iya, ilmu itu ada ilmu simak. Ya. Nah, jadi kata Syed Hussein Nasr, krisis ekologi itu berkorelasi dengan spiritual eksistensial yang telah diidap oleh manusia modern. Jadi sama ini mirip dengan kritik Nursi. Ada persoalan spiritual dan eksistensial. Ada nanti kita bicara secara khusus sebetulnya tentang filsafat eksistensial. Ya, baik yang dikeluarkan oleh siapa? Nietzsche namanya atau Iqbal, ya, yang dibantah lalu kemudian dibantah nanti oleh Iqbal dengan prinsip eksistensialnya. Hal itu disebabkan karena menangnya cara pandang humanisme dan antroposentrisme yang memutlakkan manusia. Tadi Bang Karim sudah mengatakan pola cara pandang dalam filsafat antroposentrisme bahwa manusia adalah satu-satunya pemegang pemegang mandat, ya, pemegang amanah. Kan di dalam satu surat Al-Quran dikatakan bahwa amanah untuk mengelola bumi itu sudah pernah ditawarkan kepada gunung, pernah ditawarkan kepada yang lain. Semuanya menolak kecuali manusia. Kecuali manusia. Ya kan? Nah, pengelolaan itu sayangnya lalu kemudian melahirkan cara pandang yang berlebihan dari manusia. Nah, maka implikasinya kata Syed Hussein Nasr, bumi dan lingkungan menjadi korban, diintimidasi dan diperkosa dalam tanda kutip atas nama hak manusia. Ya. Kenapa? Untuk berdamai dengan alam, orang harus berdamai dengan tatanan spiritual. Untuk berdamai dengan bumi, kata Syed Hussein Nasr, maka orang harus berdamai dengan langit. Nah, kata-kata diperkosa itu sebetulnya ada tulisannya Syed Hussein Nasr yang menyatakan bahwa alam itu tidak diposisikan sebagai istri, tapi diposisikan sebagai prostitusi. Nah, ini di berikutnya saya katakan bahwa in traditional societies, di dalam masyarakat tradisional kata Syed Hussein Nasr, nature, ya, alam is seen as one's wife. Alam diposisikan sebagai istri. Karena alam diposisikan sebagai istri, maka dia dirawat. Nah, ini bagi yang sudah beristri mungkin akan tahu bagaimana cara merawat istri. Istri itu ya dia dirawat, dia diperiksa kesehatannya, dicek, kalaupun dieksploitasi dalam tanda kutip digarap begitu dalam tanda kutip digarap ya Bang Karim. Ya, kalaupun digarap itu dengan cara yang baik, akan berbeda dengan cara pandang masyarakat modern. But the modern West turn it into a prostitute. Dalam masyarakat modern, alam itu diperlakukan sebagai prostitusi. Ya, naudzubillah, semoga saya kira kita semua tidak pernah melakukan ini. Tapi seorang prostitusi yang kita kenal biasanya ya kalau dikenalnya kan WTS, tapi kalau laki-laki apa namanya? PTS ya, perguruan tinggi swasta. Nah, kalau alam itu diperlakukan sebagai WTS ya sudah, setelah digarap, dibayar uangnya, habis itu ditinggal. Dia tidak mau tahu bagaimana bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana keberlanjutannya. Yang penting setelah digarap dibiarkan. Nanti datang lagi sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, begitu aja perilakunya. Jadi tidak ada tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab ekologi untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan dari si perempuan ini. Kan gitu, kira-kira memperlakukannya begitu. Nah, itu yang menurut saya itu Nasr yang menjadi akar masalah manusia modern sekarang. Makanya dalam bukunya dia yang kritik secara khusus tentang sains barat itu. Kritik terhadap sains barat. Bahwa manusia modern hari ini selalu berada katanya dalam kecemasan. Cemas dengan perang, cemas dengan krisis ekologi, polusi udara, kelangkaan sumber daya. Dan hari ini kita sedang berada di dalam proses kecemasan yang mengglobal yang luar biasa, yaitu cemas terhadap pandemi COVID, yang sebetulnya kalau kita mau melihat pada akar masalah itu juga disebabkan karena ketidakseimbangan alam. Ada yang mengatakan bahwa salah satu penyebab dari COVID itu kan hampir sama dengan SARS yang lain sebagainya itu dari binatang kan. Dan kita lihat sekarang karena COVID ini lalu kemudian aktivitas berhenti, ada lockdown di mana-mana, lalu kemudian seakan-akan terjadi pemulihan ekologi. Ada sungai di Venesia yang kemudian menjadi jernih, lalu kemudian polusi menjadi berkurang di Cina, di Italia dan di mana-mana. Nah, jadi sumber masalahnya menurut Syed Hussein Nasr bahwa dalam posisi situasi underdevelopment, jadi bukan dari situasi, mohon maaf. Jadi kata Syed Hussein Nasr, sumber masalahnya itu bukan pada saat kita itu krisis ekologi itu terjadi bukan karena underdevelopment,
Tapi sebaliknya justru karena overdevelopment, karena terlalu maju, maka kemudian itu melahirkan eksploitasi yang besar-besaran. Nah, ada polusi di dalam jiwa manusia ini yang coba di transendensi tadi, yang coba diungkit oleh Nasir Said Hussein Nasr maupun oleh Said Nursi. Jadi dalam bukunya, umpamanya manifestasinya menurut Said Hussein Nasr itu mengatakan bahwa manusia modern itu mencoba hidup dengan roti semata. Jadi dia cukup dengan roti semata, itu artinya pokoknya yang penting perutnya kenyang, ya, perutnya kenyang, investasinya besar, lalu kemudian 7 turunan tidak lapar, tidak kelaparan, dan dia melakukan akumulasi modal yang besar, akumulasi yang sebesar-besarnya. Membunuh Tuhan, anti akhirat, desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi-buta dan penuh kewenangan. Membunuh Tuhan itu artinya apa? Jadi kalau kita mengatakan membunuh Tuhan, kata Nietzsche, Tuhan telah mati, itu kita nggak boleh marah sebetulnya. Ya oke lah, Nietzsche memang ada latar belakang karena gereja ya, yang waktu itu sangat tidak otonom terhadap kebebasan manusia. Tapi yang dimaksud dengan membunuh Tuhan, kita seakan-akan mengambil wilayah Tuhan, menciptakan alam semesta dengan penuh keseimbangan, tapi kemudian kita eksploitasi dan kita rusak keseimbangannya. Itu yang dimaksudkan dengan membunuh Tuhan. Nah, ini ada kritik atas sains modern. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa warisan dualisme Descartes itu mengandaikan pemisahan antara subjek yang mengetahui dan yang diketahui. Ini secara khusus nanti kalau kita mau bahas tentang dualisme Descartes itu bisa kita di forum yang lain. Nah, lalu Said Hussein Nasr menyatakan ada lenyapnya spiritualitas. Ya, berpaling kepada spiritual atau mistisisme dan sufisme dapat menjadi jawaban dan solusi atas krisis spiritualitas manusia modern. Nah, ini memang tidak harus ini menjadi solusi tunggal, tapi ini tawaran ya. Ini tawaran dalam memandang alam. Itu juga termasuk sufisme atau spiritualitas, ya, spiritualitas. Lalu kemudian metafisika ini kalau dalam Syed Hussein Nasr disebut dengan sains sakral, pengetahuan yang suci. Pengetahuan yang suci itu atau sains sakral itu suatu yang gaib, yang metafisik itu adanya di spiritualitas. Kenapa? Karena ini bedanya antara spiritualitas dengan agama. Ini bedanya teman-teman. Spiritualitas itu menyatukan. Agama yang kita lihat membedakan. Membedakan itu artinya apa? Coba kita perhatikan secara jujur ya dari hati nurani kita. Agama, kita masih membedakan ini Islam, ini non-Muslim. Lalu masuk ke dalam Islam sendiri kita masih bedakan. Ini Madhab NU, ini Muhammadiyah, ini Persis. Ya kan? Di NU sendiri umpamanya muncul lagi. Ada NU garis lurus, ada NU garis lucu, ada NU garis macam-macam. Di HMI juga begitu kan? Ada HMI MPO, ada HMI MPO. Jadi selalu ada diferensiasi. Kalau kita bicara agama, itu selalu ada bicara diferensiasi, selalu bicara pembeda. Madhab itu tidak hanya 4 sebetulnya kalau mau jujur. Madhab 4 itu adalah madhab yang mainstream, yang besar. Tapi banyak madhab itu, pemikiran itu banyak. Agama selalu mencari perbedaan-perbedaan begini. Spiritualitas itu yang terjadi adalah penyatuan. Jadi kita tidak peduli, yang penting Anda itu punya. Makanya Gus Dur umpamanya mensosialisasikan hubungan antar manusia itu ada bertahap kan. Ada yang namanya hablum ukhuwah Islamiyah gitu ya. Artinya ukhuwah watoniyah, sesama sebangsa. Lalu ada bisa saja kita dengan orang barat, umpamanya kita dengan orang kafir, kita dengan orang non-muslim yang lain, bisa saja kita disatukan dengan sesama manusia. Selama punya tujuan yang sama, kita sama-sama makhluk Tuhan. Bahkan dengan ciptaan, dengan alam, sebagai dalam konteks spiritualitas, kita bisa saudara, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Anda diciptakan, manusia diciptakan oleh Tuhan, alam pun diciptakan oleh Tuhan. Nah, cara pandang spiritualitas seperti inilah kemudian, itu yang kalau umpamanya kita bawa kepada arus atau kepada gerak eksploitasi atau eksplorasi sumber daya alam, maka kita akan melihat alam itu sebagai saudara kandung kita, sebagai saudara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kemudian melahirkan kearifan dan kebijaksanaan untuk mengelola secukupnya dengan prinsip the growth tadi, tidak mengejar semata-mata pertumbuhan semata. Spiritualitas bersifat inklusif, agama eksklusif, ya kan?
kita sangat eksklusif bicara. Kadang-kadang diskusi ya, kalau nggak sama HMI nggak mau, kadang kalau nggak sama Islam nggak mau. Masa Anda, tapi kalau spiritualitas, kalau ada orang di tengah jalan lalu kecelakaan, nggak mungkin Anda nanya kan? Ya nggak? Mungkin nggak tanya, Anda HMI atau bukan? Gitu. Anda NU atau bukan? Muhammadiyah atau bukan? Tarbiyah atau bukan? Kan nggak bisa kita menolong orang itu atas dasar pembedaan agama dan ideologi. Nah, di situ spiritualitas yang bermain sebetulnya. Ciri yang ketiga, spiritualitas itu adalah eksperimental, tidak sekedar teoretikal. Agama penuh dengan teori. Ada ilmu fikih, di fikih juga macam-macam nanti. Ada ilmu kalam, ada tafsir. Anda lihat tafsir itu banyak sekali tafsir. Karena agama selalu mencari pembedaan begitu dan sangat teoritis. Nah, ciri yang lain dari spiritualitas itu adalah menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kalau Cak Nur mengatakan ini adalah mikrokosmos dan makrokosmos. Ya. Nah, lalu mengakui adanya ranah ketuhanan, apapun bentuk dan maknanya, dan melampaui budaya, agama, politik, dan ego. Anda nanti ketika berada di daerah lain atau di apa, Anda bisa aja berinteraksi, bekerja sama-sama membangun suatu daerah, itu bukan atas dasar kesamaan agama, tapi atas dasar Anda bisa jadi kesadaran atau kesamaan yang di luar itu, beyond budaya, beyond agama, beyond politik, dan beyond ego. Nah, ini yang mahal, ini yang sulit memang. Nggak ada lagi. Halo, Bang. Halo. Oke. Ini kerangka etis pemanfaatan sumber daya alam. Ini kemudian melahirkan satu kesadaran yang kita sebut dengan yang disebut oleh Said Hussein Nasr sebagai kesadaran ekoteologis. Ya, ini terakhirnya. Kesadaran ekoteologis, yaitu memahami Tuhan sekaligus memahami manusia dan alam. Jadi bertauhid itu manfaat sejatinya adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tauhid itu atau kesatuan Tuhan itu artinya kesatuan manusia dan kesatuan manusia dengan manusia, kesatuan manusia dengan alam, dan kesatuan pengetahuan dengan nilai. Jadi tidak ada jarak sebetulnya antara pengetahuan dengan nilai. Hari ini kan orang sepertinya pengetahuan berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan nilai, tidak boleh seperti itu. Sebetulnya harus ada kesatuan antara pengetahuan dengan nilai. Lalu kesadaran yang kedua yang bisa ditumbuhkan di dalam konteks yang lebih dalam adalah kesadaran ekosufisme, yaitu apa? Sumber kerangka etis bahwa di sini ekosufisme dipakai untuk mengaitkan antara nilai-nilai ajaran tasawuf dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan dan alam. Itu tadi cara pandang spiritualitas tadi. Ya, ini ininya. Nah, ini terakhir nih, bahwa tahapan dalam membangun etika lingkungan itu kata Syed Hussein ada 3. Ada yang namanya ta'abbud, ta'akul, dan takhallud. Ta'abbud itu adalah menjaga lingkungan, itu adalah bagian dari implementasi kepatuhan kepada Allah, kepada Tuhan. Karena menjaga alam itu adalah bagian dari amanah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi di sini posisi manusia sebagai abid, posisi kita sebagai abid, sebagai hamba. Maka polanya adalah ta'abbud. Lalu ada pola ta'akul, yaitu perintah menjaga lingkungan setelah kita dikasih amanah, lalu kita ta'akul, yaitu perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal, memiliki tujuan yang sangat dipahami, bahwa lingkungan itu adalah bagian dari tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Apa yang akan kita lakukan terhadap sumber daya alam, ini akan mempengaruhi tentang hidup kita sendiri. Ini kesadaran ta'akul. Lalu terakhir adalah takhallud, yaitu menjaga lingkungan, bahwa menjaga lingkungan itu harus menjadi tabiat, harus menjadi akhlak, dan kebiasaan dari setiap orang. Saya kira itu Bang dari saya. Nah, ini Al-Baqarah 213 sedikit ini. Oke.